Kami khawatir pasal selundupan ini adalah sarana saja. Bangke, pasal selundupan. Mukamu yang diselundupi sama teh lalat. Hai guys, ada bersama Drill Boy. Ini breaking news ini. Fadilah yang harusnya datang ke kantor polisi dinyatakan nggak hadir karena ditabrak. Kalau Opung nanya di grup kami guys, ditabrak pesawat kah? Emang Opung gini. Ya. Ternyata ditabrak motor. Dramanya. Ketabrak motor, nanti bisa tuh akan hilang selama sebulan full itu. Padahal kalau keserempet ya mungkin. Oke, dan yang terbaru juga guys, polisi, ya ini polisi keren ini. Polresta Surakarta, mereka akan segera melakukan tes forensik ijazah teman-teman Pak Jokowi. Mampus ini. Sepertinya ini sebagai pembanding nanti di persidangan. Oh my god. Oh my god. Memang polisi sudah menyiapkan semua persiapan untuk mempenjarakan Roy Suryo, Rismon, Tifa, Egy, Kurnia. Ya kalau bisa ikut juga lah Fadila lah. Kami dorong lah Fadila ini. Ambil aja nih Pak. Tangkap aja nih Pak. Dua hal ini kita bahas guys di breaking news. Langsung aja, ini dia Chris ini. Ya, yang baru saja kami sampaikan, yaitu atas klien kami, yaitu Saudara Rizal Fadila Sarjana Hukum, yang diminta datang untuk hadir untuk diminta klarifikasi. Hal ini atas laporan dari Saudara IR H. Joko Widodo. Di sini ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tentunya pertama yang ingin saya sampaikan, kalau pada hari ini yang bersangkutan mendapat kecelakaan. Di samping itu juga ada hal-hal yang hubungannya dengan surat panggilan tersebut yang karena mungkin karena terburu-buru tidak sesuai dengan prinsip administrasi yang sifatnya lengkap, sehingga pada hari ini saya sampaikan tadi, kami menyerahkan surat tanggapan atas undangan klarifikasi tersebut. Lebih lengkapnya koordinator tim anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Saudara Ahmad Ozinuddin akan menjelaskannya. So keren kali lah semua kalian ini. Tinggal seren aja ke si teh lalat tersebut. Kalau dia mau ngomong, so ada perantara dulu, ada opener dulu. Ribet banget Bapak ngomongnya pun ribet, lambat. Kami nunggu nih. Silakan. Baik, ini surat yang kami kirim dan perlu kami informasikan. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu terdiri dari banyak unsur advokat, juga banyak lembaga advokat. Di antaranya ada Bang Petrus Celestinus, ini kita tahu beliau dari PTDI, ada ya PTDI ya, TPDI ya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, ada Bang Dedi, ada Bang aku lupa, Bang Samsir Jalil, ada Bang Jimmy, nah bahkan jauh-jauh dari Lampung, Bang siapa Bang? Ya, Bang. Aduh gila emang. Ada dua Walid. Di lokasi yang sama ada dua Walid guys. Yang mana jangan tanya saya ya. Ini kok kayak gitu semua sih perkumpulan kalian, geng-gengnya kalian. Pasti entah dimanapun, entah di kapanpun, pasti minimal satu ada yang Walid. Ada aja pasti. Oh my god. Itu nama Nak Dewinya mana Nak Dewinya? Markesit begitu, dan ada ini Bang Medi Juniarto juga Anwar Silalahi. Jadi prinsipnya banyak yang hadir dan termasuk yang mendampingi hari ini dari Aliansi Rakyat Menggugat Bu Menu Wulandari. Yang ingin kami sampaikan, yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, Risret Kriminal Umum pada hari ini, dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan, dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor, sehingga
kami ditunjuk untuk datang begitu. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami Bang. Sebentar, aku nggak sabar ngomong ke Fadilah ya. Fadilah, semoga kamu nonton ini ya. Kau sebelumnya kau keluar kau ya. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Baru dipanggil doang, udah ketar-ketir nih orang. Mananya kemarin kau setiap kau pas mau datang kau bilang saya diundang sama polisi. Kayak gitu kan intonasi suaramu kan. Tapi saya tidak takut karena saya merasa benar. Tiba pada hari hanya alasan ketabrak motor. Ya kalau memang ketabrak motor, ya saya mengucapkan turut berduka cita. Tapi biasanya kalian, ya kalau terjadi sesuatu apa-apa ke kalian dan itu benar terjadi sesuatu apa-apa, entah itu mengalami ketabrak motor, mobil kah, kereta kah, pasti kalian biasanya playing victim. Kayak kemarin aja, kalian mau ke Jogja, tiba-tiba macet, kalian tuduh penguasa menghalangi kalian. Kalau itu memang macet. Nah, kami butuh informasi yang valid, bukan walid, ya. Informasi yang valid, gimana kondisi Fadilah sekarang? Bagaimana? Kalau dia ditabrak motor, minimal kan harus ada perban kan? Ya, perban, luka, seperti apa? Karena memang kalau pemanggilan yang pertama itu memang nggak harus sebenarnya, nggak harus kamu datang ke polisi. Tapi kan ini menjadi timbul tanda tanya. Kenapa? Gengsi ya untuk mangkir dari panggilan pertama, sehingga menarasikan tertabrak. Tapi kalaupun tertabrak, sekali lagi saya turut berduka cita. Fadilah, semoga cepat sembuh ya Bapak ya. Oke, Bapak. Mantap. Yang bernama Rizal Fadilah, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadilah, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Tifa, Dr. Rismon Hasiolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Yang kami sampaikan di dalam surat klarifikasi yang sudah diterima oleh bagian Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya. Selain menyampaikan bahwa klien kami sakit, selanjutnya kami juga komplain terhadap surat tersebut. Di antaranya, dasar LP-nya itu tidak disebutkan atas nama pelapor siapa dan terlapor siapa. Tentu klien kami harus mempertimbangkan apakah akan menghadiri atau tidak. Karena di KUHP, kalau ada hubungan darah, tentu kita akan mempertimbangkan tidak menghadiri. Sehingga kita tidak memberatkan orang yang dilaporkan. Tapi di dalam surat yang diterima klien kami, di dalam lampirannya itu tidak disebutkan ini terlapornya siapa. Walau kami tahu melalui media, ya kuasa hukum Saudara Joko Widodo, dan memang laporannya atas nama Saudara Joko Widodo, itu menyebut sejumlah inisial. Tapi sejumlah inisial itu tidak ada atau belum ada yang mengarah ke klien kami, 4 orang, baik Rizal Fadilah, yang kedua ada Dr. Rismon Hasiolan, juga Roy Suryo, juga Dr. Tifa. Sehingga kami ingin mempertanyakan dulu, sebenarnya surat panggilan ini untuk terlapor siapa, itu yang pertama. Yang kedua, kami mempersoalkan kenapa perkara ini tetap berlanjut, sementara sebenarnya hari ini masih ada proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta yang semestinya perkara perdata ini harus didahulukan sebelum penyidik melakukan proses penyidikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Perma nomor 1 tahun 1956. Karena hak perdataan Saudara Joko Widodo dengan ijazahnya itu harus dipastikan sahih. Apakah benar ada hak perdata Saudara Jokowi dengan ijazahnya dan ijazah itu asli, sehingga dia punya legal standing untuk melapor di Polda Metro Jaya. Karena kami mendengar dari media, laporan yang disampaikan oleh Saudara Jokowi itu berkaitan dengan dirinya yang merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Jadi deliknya adalah pasal pencemaran dan pasal tentang fitnah. Nah, jangan memanipulasi ya. Kalian semua jago kali memanipulasi. Ingat, ada undang-undang ITE yang disertakan di laporan tersebut. Kena lah kau ini. By the way, saya sedikit belajar beberapa hari ini ya. Soalnya kemarin saya dilaporkan ke polisi. Jadi saya pelajari. LP pertama kita boleh mangkir. Oke? Boleh mangkir. Itu hak semua orang untuk mangkir. Nah, LP kedua itu harus datang. Karena kalau nggak datang,
nanti LP ketiga pemanggilan paksa. Nah, LP pertama aja kita bisa berpeluang ditangkap polisi asal unsurnya ada, buktinya ada, dan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Itulah sepertinya dasar kenapa Fadila nggak mau datang. Dugaan saya, dia takut langsung dikerangkeng, dia takut langsung pakai baju oranye. Saya mempelajari kemarin, guys. Makanya Fadila, jangan terlalu sombong dulu kan. Sekarang lihat nih ya. Takut kan? Sampai pengacaramu mempertanyakan ke siapa pelapornya, siapa yang terlapor. Kok ribet? Kalau ada panggilan, datangi saja dong. Kalau berani, datangi saja dong. Nggak kayak gini kan, seolah-olah kembali lagi melempar tai kepada Pak Jokowi. Enggak, keperdataan bahkan bagi Prof Mahfud itu nggak dimasuk hitungan. Ini baik aja pengadilan Solo untuk menerima kalian. Enggak mereka yang ngurus itu. Langsungnya ke pidana langsung. Nah, Pak Jokowi benar. Jadi jangan bolak-balikkan ya, sekali lagi ya, jangan bolak-balikkan. Ya ketika kami juga komplain, kalau kita bicara pasal pencemaran dan fitnah, terkait dihinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhana-rendah, itu kan hanya berkaitan dengan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP. Tapi ajaib sekali, melalui panggilan surat yang sampai kepada klien kami itu, pasalnya bisa ada selundupan bahasa kami. Yang di pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang baru, yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami khawatir pasal selundupan ini adalah sarana saja. Bangke, pasal selundupan. Mukamu yang diselundupi sama tek lalat. Bangke, selundupan. Dari awal itu kalau lo perhatikan ya Bapak ya, Pak Jokowi itu melaporkan atas banyak pasal. Bahkan Undang-Undang ITE disebutkan pas konferensi pers. Udah, jangan bernarasi panjang lebar. Sampailah bilang kecelakaan lah, ketabrak motor lah, bilang aja. Pengen mangkir dari panggilan yang pertama, titik udah jelas itu. Tapi bahasa-bahasa kalian tuh sok-sok merasa kuat. Udahlah, saat ini yang pengen masih merasa kuat, silahkan. Tapi kalau sudah ada panggilan, ya mohon maaf ya. Sepertinya syukuran kami yang sebentar lagi itu akan dipercepat. Kami kira, mungkin bulan depan kami akan syukuran, misalnya Roy ditangkap, Rismon ditangkap. Ternyata enggak, guys. Lebih cepat dari dugaan kita ternyata. Nah. Yang terbaru ya. Oke, kita tinggalkan ini. Kita sudah mulai muak dengan pembolak-balikan fakta ya. Pasal selundupan. Sejak kapan Pak Jokowi memisahkan antara undang-undang pemfitnahan sama pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE? Bukan, disatukan kok. Stop lah. Oke, masih semangat aku ini. Kita bahas yaitu polisi yang merencanakan untuk uji digital forensik teman-teman Pak Jokowi. Ini dia. Mantap Pak Polisi. Hehehe. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas permintaan rekan-rekan kami menjelaskan kehadiran kami dari tim Baris Krim Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum dan lapor. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding. Iya loh. Itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor.
Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses-proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris dilaksanakan oleh Puslap 4. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah. Ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Yes. Sementara itu yang kami sampaikan. Yes. Jadi udahlah, nggak perlu lah harus ke Singapura, ke Thailand. Ke Thailand ngapain ke Thailand? Ngapain ke Thailand? Nggak perlu lah, udahlah. Lapor Indonesia udah bagus kok. Punya jejak digital yang bagus. Tinggal dikawal saja kalau kalian ragu. Ya kalaupun ke Singapura ya monggo. Siapa takut? Ya dulu guys. Oh my god, hari demi hari semakin happy saya. Kenapa? Nggak sabarnya saya melihat Roy Suryo masuk penjara. Itu aja sebenarnya. Dengan pasal yang begitu banyak, masa lolos? Masa lolos, guys? Kalau perlu makin hari makin bertambah. Nggak harus 5 orang kan? Nggak harus Egy, Kurnia, Rismon, Roy sama Tifa, nggak harus kan? Fadila wajib juga loh. Amin Rais itu kurang ajar itu. Tiba-tiba dia sembunyi. Niup-niup alat musik lah, ngasih yel-yel lah yang nggak semangat itu wajib ditangkap juga itu. Beberapa yang lain juga wajib dipenjara. Setiap ucapan yang pernah menuduh ijazah Jokowi palsu wajib ditangkap. Yang terbaru si Rahma keturunan nyaman tersebut, tahu kalian? Yang terbaru dia buat puisi sebegitu menghinakan siapa dia? Kurang ajar teman. Oke, kita akan terus kawal soalnya nanti
Langsung saya upload guys ya. Malam itu Roy Suryo, kita pengen lihat mentalnya seperti apa. Ternyata dia masih bisa memutarbalikkan fakta sesungguhnya. Kita bahas setelah video ini tayang. Thank you. Bye bye.